Selamat pagi, Bapak Ibu semua, serta rekan-rekan pers. Pada pagi hari ini, kami akan memberikan public expose berkaitan dengan kinerja company untuk tahun 2020. Sekalian juga kami akan sampaikan kinerja yang sudah dicapai untuk semester pertama tahun 2021. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, dan kesempatan ini kami juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat pasar modal mengenai kinerja daripada PT Mulia Industri Indo. Pertama kali saya akan sampaikan mengenai volume dan nilai penjualan. Kita bagi menjadi 4 kelompok produk daripada perusahaan ini. Yang pertama di divisi kaca lembaran. Pada tahun 2019 penjualannya adalah sekitar 536.900 ton. Tahun 2020 itu meningkat 554.900 ton, atau terjadi kenaikan sekitar 3%. Kemudian di botol kemasan tahun 2019 volume penjualannya adalah 137.300 ton dan tahun 2020 adalah 130.300 ton. Terjadi penurunan 5%. Glass block penjualannya adalah 59.300 ton dan tahun 2020 adalah 71.900 ton. Terjadi kenaikan 21%. Kaca pengaman otomotif terjadi penurunan 39% dari 934.300 meter menjadi 571.200 meter, sehingga nilai penjualan perseroan turun dari 3,8 triliun menjadi 3,7 triliun. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Kalau kita melihat kepada kaca lembaran, peningkatan 3% ini hampir sesuai dengan kita punya kapasitas. Sedangkan di botol kemasan terjadi penurunan 5%, itu berkaitan dengan botol kemasan itu produknya dijual ke industri makanan dan minuman karena kondisi COVID. Maka industri makanan minuman ini terutama di sektor hotel ataupun restoran memiliki dampak sehingga volumenya turun 5%. Sedangkan di glass block meningkat 21% seiring dengan investasi yang baru daripada mesin glass block dan botol yang sudah dioperasikan oleh anak perusahaan Mulia Glass pada semester kedua tahun 2020. Pajak pengeluaran otomotif juga turun 39%. Itu karena sektor otomotif sangat terkena dampak daripada pengaruh daripada COVID, ya, di mana kita bisa melihat bahwa penurunan sektor otomotif penurunannya sangat tajam pada tahun lalu, ya. Sehingga secara keseluruhan mengakibatkan nilai penjualan perseroan turun sebesar 4%. Nah, untuk semester kedua tahun 2021, kalau kita bandingkan dengan semester pertama tahun 2021, kalau kita melihat dari 4 divisi ini semua mengalami kenaikan. Artinya, dampak COVID tahun 2020 ini sudah mulai recover kembali di tahun 2021. Di mana kita bisa melihat lebaran ini mengalami peningkatan volume dari 254.500 ton menjadi 267.500 ton, atau mengalami kenaikan 5%. Sedangkan botol kemasan juga mengalami kenaikan dari 56.300 ton menjadi 69.700 ton, atau naik 24%.
Dan gas blok itu terjadi peningkatan dari 31.900 ton menjadi 30.700 ton atau meningkat 24%. Kaca pengaman otomotif juga meningkat dari 278.200 square meter menjadi 400.400 square meter atau 44%. Sehingga secara keseluruhan nilai penjualan perseroan meningkat dari 1,7 triliun menjadi 2,042 triliun atau naik 21%. Berikutnya kami akan sampaikan next slide-nya. Slide-nya adalah mengenai strategi bisnis perseroan. Pertama-tama adalah kami akan menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian atau prudence di masa pandemi COVID-19 ini. Namun tetap mencari peluang-peluang usaha yang berprospektif di pasar domestik dan ekspor. Yang kedua, kami juga akan mengoptimalkan produksi dan portofolio penjualan dan pelanggan, khususnya botol kemasan dan gelas blok dengan adanya penambahan kapasitas produksi yang tahun 2020. Kami juga akan menjaga tingkat ketersediaan bahan baku yang memadai dengan adanya PSBB selama masa pandemi COVID-19. Ini adalah gambaran mengenai ekspor kaca lembaran tahun 2020 dengan year to date Juni 2021. Tahun 2020 kita bisa melihat bahwa pangsa pasar kaca ekspor itu didominasi oleh market Asia dengan 85%. Kemudian negara Australia dan New Zealand kurang lebih 6%, Afrika 3%, USA 2%, dan Europe itu 5%. Kalau kita comparison atau kita bandingkan dengan Juni 2021, maka terjadi penurunan di Asia, di mana Asia itu 79% dan terjadi peningkatan di Australia dari 6 menjadi 7%. Sedangkan Asia tetap 3% dan USA meningkat dari 2% menjadi 3%. Europe juga mengalami peningkatan dari 5% menjadi 8%. Ini adalah ekspor kaca lembaran. Sedangkan untuk next slide ya. Next slide. Oke. Kalau kita melihat botol kemasan pada tahun 2020 pangsa pasar terbesar tetap di Asia 62%. Kemudian yang kedua itu adalah USA 33%. Europe itu adalah 1%, Australia dan New Zealand serta Asia Pasifik itu 4%. Sedangkan tahun 2021 Asia mengalami kenaikan 68% dan USA mengalami kenaikan 26%, Europe 1%, Australia dan Pasifik 6%. Slide-nya bisa kita lihat. Nah, kalau kita melihat biaya produksi daripada anak perusahaan Mulia Glass ini, yang paling besar itu adalah sektor bahan baku, itu 42% tahun 2019. Kemudian yang kedua terbesar itu adalah bahan bakar gas, itu terutama gas PGN ya, yang digunakan oleh perseroan sekitar 26%. Kemudian yang ketiga biaya overhead pabrik sekitar 18%, listrik dan tenaga kerja kurang lebih 7%. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, bahan baku sama, biaya overhead juga relatif stabil, ada peningkatan 1%, bahan bakar 25%, listrik dan tenaga kerja itu adalah sama 7%. Jadi tahun 2020 dengan 2019 ini tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Iya. Oke, udah Bu. Oke. Nanti Bapak soal materi sama
Oke. Langsung di send live ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, kalau kita melihat tahun 2020 dengan 2021, maka biaya overhead itu 19%, bahan baku 39%, tenaga kerja 7%, listrik 7%, bahan bakar 28%. Sedangkan di Juni 2021 kita sudah bisa melihat dampak daripada penurunan harga gas yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu bahwa harga bahan bakar gas itu dari 28% sekarang sudah turun menjadi 22%. Bahan bakunya di 42%, di overhead adalah 20%, listrik 8%, dan tenaga kerja menjadi 8%. Next. Oke, kita melanjutkan dengan bagaimana performa perusahaan dari laporan rugi laba. Kalau kita melihat dari sisi mata uang, pada tahun 2019 itu 13.901 rupiah. Tahun 2020 terjadi pelemahan mata uang rupiah kurang lebih menjadi 14.105 rupiah. Dan penjualan bersih dari 3,8 triliun menjadi 3,7 triliun. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan bahwa penurunan daripada penjualan bersih ini diakibatkan oleh penurunan volume, ya, terutama divisi kaca pengaman otomotif maupun di botol. Laba kotor turun dari 941 menjadi 824. Margin laba kotor turun dari 24 menjadi 22. Dan jumlah beban usaha dari 582 miliar menjadi 532. Laba usaha yang diperoleh perusahaan adalah dari 359 miliar menjadi 292 miliar. Dengan margin laba usaha 9% pada tahun 2019 dan 8% pada tahun 2020. Keuntungan kurs mata uang asing 7 miliar dan 3 miliar. Beban keuangan adalah 175 miliar dan 169, sehingga laba bersih turun dari 127 miliar menjadi 55 miliar. Bagaimana dengan performa tahun yang diperoleh pada semester pertama tahun 2021 sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh perusahaan pada tanggal 29 kemarin dengan hasil sebagai berikut. Kalau kita melihat dari sisi mata uang rupiah terhadap mata uang US dollar, terjadi peningkatan dari 14.302 ke 14.496. Penjualan bersih meningkat dari 1,7 triliun menjadi 2 triliun 42 miliar. Margin laba kotor dari 288 miliar menjadi 656 miliar. Margin laba kotor meningkat 17% menjadi 32%. Jumlah beban usaha meningkat dari 263 miliar menjadi 273 miliar. Laba usaha juga meningkat dari 25 miliar menjadi 383 miliar. Margin laba usaha naik dari 1% menjadi 19%, dan keuntungan kurs mata uang asing 4 miliar menjadi 8. Beban keuangan 83 miliar menjadi 76. Pada saat semester pertama tahun 2020 terjadi kerugian 45 miliar, sekarang sudah mencapai 239 miliar. Posisinya adalah laba bersih setelah pajak. Kalau kita melihat performa tahun 2021 ini, peningkatannya sangat signifikan. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Seperti yang sudah saya paparkan di dalam penjelasan sebelumnya, bahwa terjadi peningkatan volume penjualan di semua divisi pada tahun semester pertama tahun 2021. Baik itu di divisi kaca lembaran, itu botol pengemasan, ataupun di glass block maupun kaca pengaman otomotif. Ya. Sedangkan harga jual juga mengalami peningkatan,
ya, di tahun 2021. Sebenarnya kalau kita melihat di tahun 2019 ke tahun 2020, sebagaimana yang sudah kami paparkan di dalam rapat umum pemegang saham sebelumnya yang sudah dijelaskan, bahwa di sektor kaca lembaran itu terjadi penurunan harga kurang lebih 5% di domestik dan ekspor itu 8%. Harga-harga yang turun pada tahun 2020 maupun di tahun 2019 ini itu sudah mencapai kurang lebih 10% sampai 12%. Nah, dengan bertambahnya volume penjualan di tahun 2021 sesuai dengan kondisi market yang ada pada saat ini, maka perusahaan sudah berhasil untuk memulihkan harga-harga yang sudah terdiskon tersebut pada tahun-tahun sebelumnya untuk kita sesuaikan kembali menjadi harga yang lebih normal seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, tahun 2020. Sehingga harga-harga jual itu mengalami peningkatan baik dari segi harga maupun dari segi volume, sehingga laba kotor itu bisa meningkat dari 288 miliar sampai ke 656 miliar. Dan marginnya menjadi 17 dari 32. Jadi laba bersih 239 miliar ini kami harapkan bisa cukup baik dan kami harapkan bisa bertahan dan lebih baik lagi di semester kedua. Dan kami akan lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu mengenai neraca konsolidasian. Aset lancar, kalau kita melihat 2020 dengan 2021 terjadi penurunan dari 1,4 triliun menjadi 1,2 triliun. Aset tidak lancar dari 4,3 triliun menjadi 4,5 triliun. Dan jumlah aset dari 5,8 triliun menjadi 5,7 triliun. Sedangkan liabilitas jangka pendek adalah dari 1,2 triliun sama. Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan dari 2,1 triliun menjadi 1,9 triliun. Dan ekuitas mengalami kenaikan dari 2,5 triliun menjadi 2,7 triliun. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan dari 5,8 triliun menjadi 5,7 triliun. Nah, kalau kita melihat dari tahun 2020 semester pertama dengan semester pertama tahun 2021, maka terjadi kenaikan aset lancar dari 1,2 triliun menjadi 1,4 triliun. Aset tidak lancar 4,5 triliun menjadi 4,4 dan jumlah aset 5,7 menjadi 5,8. Sedangkan liabilitas jangka pendek turun dari 1,3 triliun menjadi 1,1 triliun dan liabilitas jangka panjang turun dari 2 triliun menjadi 1,8 triliun. Ekuitas dari 2,5 triliun naik menjadi 2,9 triliun. Sehingga jumlah ekuitas dan liabilitas dan ekuitas naik dari 5,7 triliun menjadi 5,8 triliun. Untuk selanjutnya saya akan paparkan mengenai posisi pinjaman anak perseroan. Pada tahun 2020, utang bank jangka pendek kita memiliki hutang modal kerja sebesar 154 miliar. Tahun 2021, 158 miliar. Hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun adalah 209 miliar. Sedangkan tahun 2021 adalah 228 miliar. Lebih dari 1 tahun, hutang jangka panjangnya turun dari 1,4 triliun menjadi 1,2 triliun. Pada tahun 2020, di semester pertama, modal kerja adalah 119,7 miliar, sekarang turun menjadi 94 miliar. Sedangkan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun naik dari 218 miliar menjadi 254 miliar. Tetapi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dari 1 tahun turun dari 1,3 triliun menjadi 1,1 triliun. Jadi di sini kita bisa melihat di semester pertama ini dari sisi hutang sudah mengalami
penurunan. Next. Nah, kalau kita melihat dari arus kas berarti arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan dari 176 miliar menjadi 399 miliar di tahun 2020. Sedangkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi turun dari 336 menjadi 191 dan diperoleh atau digunakan untuk aktivitas pendanaan dari 242 menjadi 1467. Sedangkan kenaikan atau penurunan bersih kas di bank kita bisa melihat dari 82 miliar menjadi 41 dan kas pada akhir tahun adalah 137 menjadi 179. Nah, kalau kita melihat yang tidak diaudit atau semester pertama tahun 2020, kas dari aktivitas operasi meningkat dari 182 menjadi 489. Sedangkan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi turun dari 151 menjadi 101. Dan kas diperoleh dari aktivitas pendanaan naik dari 60 menjadi 272. Kenaikan bersih kas dan bank dari negatif 29 menjadi 116 dan kas pada akhir periode dari 108 menjadi 297 miliar. Sumber daya manusia pada akhir tahun 2020 adalah dimulai industri Indo ada 201 orang, dimulai Aglas adalah 3.022 orang, sehingga secara total jumlah karyawan adalah 3.223 orang. Ya, demikian Bapak Ibu semua, paparan yang bisa kami sampaikan mengenai kinerja daripada perseroan beserta anak-anaknya yang telah dicapai pada tahun 2020 maupun yang telah dicapai pada semester pertama tahun 2021. Kita semua tentunya mengharapkan bahwa pandemi COVID ini segera bisa diatasi sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sehingga kinerja perusahaan kami juga bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita harapkan semua pihak juga bisa ikut turut berpartisipasi untuk terus menekan laju pertumbuhan daripada COVID ini, sehingga kedepannya kita mengharapkan kinerja perusahaan tentunya jauh akan lebih baik dari yang ada pada saat sekarang. Terima kasih atas perhatian daripada Bapak Ibu semua serta masyarakat pasar modal. Dan khususnya saya atas nama perusahaan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak otoritas penyelenggara, khususnya kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk memaparkan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan selama tahun 2020 dan 2021, khususnya software yang juga telah disediakan oleh bursa, ya. Untuk itu kami sangat berterima kasih dan kita semua tentunya cukup bangga ya dengan apa yang telah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia ini, sehingga walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi dengan teknologi yang sudah dipersiapkan oleh Bursa Efek Indonesia ini, kita tetap bisa menyampaikan informasi yang semaksimal mungkin, ya, sehingga para investor ataupun masyarakat pasar modal Indonesia tetap dapat mengikuti perkembangan daripada perusahaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sekali lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita walaupun dengan lingkup yang terbatas.